dan kita semua turut kehilangan dengan kepergian ibu. Tapi kami yakin karya-karya yang ditinggalkan oleh Ibu Irawati Durban itu akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus melangkah ke depan, memajukan kesenian kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan atau kesenian Sunda. Oleh karena itu, terimalah penghargaan, apresiasi dari Bangku Budaya untuk almarhumah Ibu Irawati Durban. Perayaan 3 tahun Bakul Budaya dan Hari Tenun Nasional 2025. Mengulik tenun Tatar Sunda, antara warisan Baduy dan keelokan Gadot Majalengka. Depok, tanggal 21 September tahun 2025. Memasuki usia 3 tahun, Komunitas Inklusif Bakul Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia FIBUI, menegaskan kembali komitmennya dalam merawat dan merefleksikan kebudayaan Nusantara melalui penyelenggaraan perayaan budaya yang berlangsung pada Minggu, tanggal 21 September tahun 2025, di Auditorium Gedung IXFIBUI, Kampus UI Depok. Acara ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Tenun Nasional yang jatuh setiap tanggal 7 September. Mengusung tema, mengulik tenun Tatar Sunda, Baduy dan Majalengka, perayaan ini tidak sekadar menjadi sebuah seremoni tahunan, melainkan menjelma menjadi ruang dialektika budaya yang menghubungkan warisan tekstil tradisional dengan wacana keberlanjutan di era modern. Acara ini dirangkai dengan diskusi kebudayaan, pergelaran seni tari lintas daerah, paduan suara, serta bazar kuliner khas Priangan. Dialog budaya, wastra sebagai simbol peradaban. Diskusi budaya yang menjadi inti acara menghadirkan dua tokoh penting dalam ranah wastra dan dokumentasi etnografis, Sony Muhlison, akademisi dan pengamat tekstil tradisional Nusantara, serta Don Hasman, maestro etnofotografi Indonesia. Keduanya memaparkan nilai-nilai historis, filosofis, hingga ekologis dari tenun Baduy dan tenun Gadot Majalengka. Diskusi dipandu oleh Dea Ayu Devrilia, seniman rupa dan penggiat wastra. Kain, alat tenun, serta koper anyaman tradisional dari Baduy Dalam, yang merupakan koleksi pribadi Don Hasman, menjadi elemen kuratorial yang memperkaya suasana diskusi, menjadikannya lebih dari sekadar forum intelektual, tetapi juga ruang kontemplatif akan kelestarian budaya. Seni pertunjukan, representasi identitas multikultural. Semangat inklusif yang diusung Bakul Budaya tercermin pula dalam pergelaran seni yang menampilkan tari-tarian dari berbagai penjuru Nusantara, seperti Sunda, Minangkabau, Betawi, Banyumas, hingga Banyuwangi. Kesemuanya merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pelatihan yang dijalankan oleh komunitas Bakul Budaya sepanjang tahun. Penampilan paduan suara Bakul Budaya dan alunan musik tradisional dari Ikatan Budaya Sunda IBS turut memperkaya dimensi musikalitas acara. Sebuah momen interaktif pun dihadirkan melalui permainan angklung bersama yang dipandu oleh Kang Lukman dari IBS, mempererat rasa kebersamaan antar hadirin. Apresiasi dan refleksi tokoh masyarakat. Hadir dalam acara tersebut, Ching Ika, Ketua TPPKK Kota Depok sekaligus istri Wali Kota Depok, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kerja keras panitia dan dedikasi Bakul Budaya dalam merawat kearifan lokal. Ia menyebut acara ini sebagai contoh konkret sinergi antara akademisi, seniman, dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum ILUNI FIBUI, Patria Ginting, menegaskan pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya di tengah tantangan globalisasi yang semakin masif. Keperadaban di masa kini itu gampang-gampang susah, tapi yang utama itu adalah nilai. Jadi kami dari ILUNI FIBUI bersama komunitas Bakul Budaya melihat bahwa peradaban itu atau kebudayaan itu bukanlah sekedar apa yang bisa kita lihat, tapi juga apa yang menjadi nilai-nilai. Dan disitulah memang peradaban, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai cinta kebudayaan nasional, itu yang kita jaga dan terus kita rawat. Disitulah makna menjaga peradaban. Ciri khasnya kita berkepribadian dalam kebudayaan. Membangun peradaban ini butuh gotong royong banyak pihak. Bakul Budaya kami sangat mendukung karena mereka ini sangat konsisten dalam menjaga budaya Indonesia. Gak gampang. Bakul Budaya berupaya menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran kebudayaan. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai dan memahami peradabannya sendiri, ujarnya dalam sambutan yang disambut tepuk tangan hadirin. Budaya dan Gen Z, mencari titik temu. Menurut Dewi Fajar Marhaeni, Ketua Umum Bakul Budaya FIBUI, Bakul Budaya tentunya ingin grow up ya, ingin bertumbuh, kembang, dan kita ingin memperluas jaringan tidak hanya di UI, tapi juga di tempat-tempat lain, begitu. Dan saat ini kami sudah memulainya di
pemerintah Kota Depok ya. Kami menjadi salah satu fasilitator untuk mengajar tari bagi anak-anak inklusif. Tantangan utamanya adalah bahwa selama ini kami mengadakan kegiatan ini betul-betul mandiri, betul-betul bergotong royong karena memang dari awal dirikannya Bakul Budaya memang kami ingin mengangkat atau mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu caranya ada dengan gotong royong. Kegiatan kami setiap Sabtu pagi itu kami tidak memungut bayaran seperti halnya sanggar, tapi kami bergotong royong selalu setiap hari Sabtu itu kami mengedarkan bakul untuk diisi oleh para warga dan itu seikhlasnya. Ya tentunya setiap tahun kami akan mengangkat satu budaya lokal dan tahun ini di tahun 2024 sampai dengan 2025 kami Bakul Budaya mengangkat budaya Tatar Sunda. Oleh karena itu bisa disaksikan pada hari ini juga kami memberikan apresiasi untuk maestro tari, salah satunya adalah untuk almarhumah Ibu Irawati Durban yang pada tanggal 10 September kemarin baru saja berpulang. Untuk kedepannya tentunya kami ingin lebih melebarkan sayap, kemudian kami juga akan mengurus legalitas kami karena selama ini kami kan masih di bawah ILUNI FIB UI. Nah, tapi untuk memperluas cakupan keluar, tentunya juga kami harus mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan legalitas. Untuk pemerintah Kota Depok, terima kasih karena beberapa waktu lalu kami sudah diberikan kesempatan untuk ikut merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka sekaligus 80 tahun Jawa Barat. Ini menandakan bahwa pemerintah Depok saat ini sudah mulai berubah. Sudah berubah ya, dari yang tadinya katanya Depok menjadi kota intoleran, sekarang sudah terbuka. Depok sebagai kota yang cinta keberagaman dan kami akan terus mensupport itu, mendukung pemerintahan Kota Depok menjadi Depok kota yang inklusif. Salah satu tantangan terbesar dalam pelestarian budaya adalah menjembatani jarak antara generasi muda, khususnya generasi Z, dengan akar tradisinya. Tarian, musik, dan tekstil tradisional bukan sekadar artefak masa lalu, melainkan instrumen penting untuk membentuk jati diri generasi hari ini dan esok, tegasnya. Pernyataan tersebut diamini oleh Dian Noviana, pemudi Baduy Dalam yang turut hadir sebagai tamu kehormatan dan penata tari Sunda Nampi Beras, karya yang dipentaskan oleh Bakul Yuwana, unit pemuda Bakul Budaya. Tanggapannya kakak ini terkait dalam ulang tahun Bakul Budaya yang ketiga apa? Luar biasa sih menurut saya, ini acara yang sangat seru dan selain itu juga kita bisa menonton tarian pertunjukan, tadi ada yang tari dan juga ada yang paduan suara dan hari ini kan perayaan Bakul Budaya yang ketiga tahun sekaligus Hari Tenun Nasional. Itu sangat menginspirasi sekali dan juga membuka pikiran kita agar kita harus selalu melestarikan warisan budaya, salah satunya dari tenun, kain tenun, dan saya juga menggunakan tenun dari sini, dari Baduy juga asal saya lahir. Dan tadi juga saya sangat merasa bangga karena salah satu tarian saya, tari Menampi Beras, dibawakan oleh Bakul Budaya. Nah itu sangat berbeda dengan lingkungan kita yang sangat modernisasi ya. Di sana tuh terbagi menjadi dua, ada Baduy Dalam dan juga Baduy Luar. Baduy Dalam itu amat sangat sakral, tidak bisa diganggu-gugat dan juga tidak bisa kita campur tangan dari manusia luar lah gitu. Kalau Baduy Luar itu masih bisa kita main ke sana dengan membawa publikasi dan juga dokumentasi, tapi kalau Baduy Dalam itu lebih sakral dan juga lebih terisolasi lah seperti itu. Tapi itulah yang menjadi ciri khas dari Baduy Dalam gitu. Tetap pokoknya untuk Baduy Dalam tetap menjadi budaya yang menjadi ciri khas Banten ya, karena Baduy merupakan jantung dari Banten yang tidak terkontaminasi dan juga tercampur tangan oleh budaya luar. Sukses selalu untuk semuanya dan mari bersama-sama kita dukung ciri khas Baduy Dalam. Pesan-pesannya semoga dengan kita menghadiri acara ini bisa menambah wawasan kita tentang tenun dan juga menjaga serta melestarikan, dan tentunya kita menggunakan sehari-hari untuk sebagai cinta budaya dan juga cinta akan wastra kita gitu. Sama-sama. Sebagai anak Baduy, saya bangga budaya kami mendapat panggung di kampus sebesar UI. Ini bukan hanya apresiasi, tapi juga bentuk perlawanan terhadap lupa, tuturnya.
3 tahun Bakul Budaya, dari akar menuju arah. Acara ditutup dengan seremoni ulang tahun ketiga Bakul Budaya FIBUI, disusul dengan flashbomb Tari Nusantara yang melibatkan seluruh pengisi acara dan sebagian besar peserta. Sebuah penanda semangat kolektif untuk terus berkarya, merawat tradisi, dan menjadikannya relevan bagi masa depan. 3 tahun perjalanan Bakul Budaya membuktikan bahwa ruang budaya di ranah akademik tidak harus eksklusif atau elitis. Ia bisa menjadi ruang yang hangat, kolaboratif, dan transformatif, menyulam benang-benang sejarah, identitas, dan kebangsaan dalam satu tarikan napas, Indonesia yang majemuk, lestari, dan manusiawi. NPTV, Hilman melaporkan. Pesan-pesan bagi keluarga Bakul Budaya, kita harus tetap guyup, kita solid, kita tetap konsisten, dan terus melakukan kegiatan-kegiatan secara berkesinambungan untuk pengembangan atau pemajuan kebudayaan nasional. Karena dengan konsistensi dan berkesinambungan itu akan memperkuat akar di masyarakat. Karena dari awal Bakul Budaya ingin menjangkau lapisan grassroots. Pemajuan kebudayaan nasional memang harus berasal dari grassroots. Begitu.